Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu Pekan Biasa ke-22, 3 September 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana orang-orang Farisi berdebat dengan Yesus soal hari Sabat. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Perdebatan mengenai hari Sabat ini sering terjadi dalam pelayanan Yesus. Bahkan di dalam Injil selalu diceritakan bagaimana orang-orang Farisi mempersoalkan tentang hari Sabat. Bagi orang Farisi, Sabat adalah hari untuk berhenti dari segala kegiatan atau pekerjaan. Hal ini mereka lakukan sebagai satu ungkapan rasa kesetiaan terhadap hukum Musa. Aturan mengenai hari Sabat ini senantiasa mereka perbuat dan wariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tetapi karena memiliki pemahaman yang kurang, sering membuat orang-orang Farisi ini terjebak dalam suatu kemunafikan, terbuai pada suatu tindakan penegakan aturan semata. Mereka tidak melihat apa sebenarnya hakikat dari sebuah aturan atau hukum itu. Sesungguhnya hukum atau peraturan itu dibuat dengan maksud agar hidup menjadi lebih baik. Aturan bukan untuk menyakiti dan menyengsarakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini memang tidak diceritakan apa yang menjadi alasan para murid memetik gandum lalu memakannya. Namun bisa saja tindakan ini diartikan karena para murid sedang lapar. Orang Farisi mempertanyakan hal ini, tetapi Yesus menjawab dengan kuasanya sebagai guru dan pelindung atas para muridnya.
Yesus membandingkan tindakan para murid dengan tindakan yang pernah diperbuat oleh Daud. Melalui jawaban dan perbandingan ini, Yesus hendak menunjukkan bahwa keselamatan hidup berada di atas segalanya, bahkan di atas hukum Sabat. Aturan dalam bentuk apapun akan runtuh apabila menyangkut hidup, karena nilai hidup itu mengalahkan segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari kita banyak menemui peraturan dan undang-undang. Tentunya semua hal ini dibuat demi sebuah tujuan, yaitu supaya manusia bisa hidup baik, aman, dan teratur. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak memiliki hukum atau peraturan. Pada dasarnya, hukum dibuat bukan untuk dilanggar. Dalam bacaan Injil hari ini, sesungguhnya bukan untuk mengajari kita supaya melanggar hukum. Di sini Yesus hendak mengatakan bahwa pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hukum. Hukum boleh saja dikesampingkan apabila kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Perjuangan ini tentunya bukanlah kepentingan pribadi, tetapi kepentingan yang menyangkut orang banyak. Perbuatan yang diajarkan oleh Yesus ini sangat perlu dan penting untuk ditanamkan dalam setiap hidup umat beriman. Sekali lagi ditandaskan bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Semoga sebagai orang beriman kita semakin berani berbuat baik, bukan karena sebuah aturan belaka, tetapi karena memang berasal dari kedalaman hati kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga memperingati Santo Gregorius Agung. Banyak hal teladan yang diajarkan oleh Santo Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung berusaha membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama mereka yang terbelenggu oleh hukum negara. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, serta mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.